Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aisyah, Ahmad Adi Fahrur dari kelas PGMI program B semester 5 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai menyusun tujuan pembelajaran dan langkah pembelajaran tematik sesuai dengan kurikulum 2013. Langkah-langkah pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam RPP tematik dan secara eksplisit dijelaskan dalam Permendikbud RI nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan. Disebutkan bahwa komponen langkah-langkah pembelajaran merupakan salah satu RPP yang letaknya setelah komponen media, alat, dan sumber belajar, dan sebelumnya komponen penilaian. Langkah-langkah pembelajaran ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pendahuluan, yang kedua inti, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya ada beberapa pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian RPP dan tujuan RPP. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP. Yang ketiga, komponen dan langkah-langkah pembuatan RPP. Yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu format dan model RPP. Yang pertama, pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal dengan sebutan RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada suatu silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap guru di SD ataupun di MI berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Sangat jelas terlihat bahwa karakteristik pembelajaran meliputi tiga hal, yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, tujuan dan fungsi RPP. Apa sih tujuan dan fungsi dari RPP itu? Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, bertujuan untuk melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sementara fungsi RPP itu sendiri adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar aktivitas pembelajaran menjadi lebih terarah dan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu,
Setiap guru di setiap satuan pendidikan dibebani tanggung jawab menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut akan mengajar. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan atau dalam menyusun RPP. Yang pertama, mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter di dalam pembelajaran. Karakter yang harus diperkuat yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang kedua, mengintegrasikan literasi. Mengintegrasikan literasi ada beberapa hal. Yang pertama, literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan yang terakhir adalah literasi visual. Yang ketiga, mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau 4C. Apa sih 4C itu? 4C yaitu terdiri dari yang pertama kreatif, yang kedua critical thinking, yang ketiga komunikatif, dan yang keempat kolaboratif. Selanjutnya nomor 4, mengintegrasikan higher order thinking skill atau HOTS yang merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkirakan saat pembelajaran. Selanjutnya ada komponen dan langkah pembuatan RPP. Yang pertama ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada juga yang terakhir adalah penutup. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dari kegiatan instruksional yang sesungguhnya. Kegiatan awal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa agar secara mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Seorang guru yang baik tidak akan secara mendadak mengajak siswa untuk membahas topik hari itu, misalnya jenis-jenis pekerjaan. Susunan langkah-langkah dalam membuat pendahuluan yaitu deskripsi singkat, referensi, indikator hasil belajar atau relevansi. Yang kedua, kegiatan inti. Selesai tahap pendahuluan, guru mulai memasuki tahap penyajian yang merupakan kegiatan inti. Penyajian adalah subkomponen yang sering ditafsirkan secara awam sebagai pengajaran yang sesungguhnya karena merupakan inti kegiatan dari pembelajaran. Di dalamnya terkandung 3 pengertian pokok yaitu uraian, contoh dan non-contoh, latihan, tes formatif, rangkuman, dan glosarium. Dalam konteks pembelajaran tematik terpadu dengan pendekatan saintifik menurut Permendikbud RI nomor 66 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan. Ciri-ciri kegiatan inti yaitu kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik dengan peserta didik dan mata pelajarannya. Yang ketiga, penutup. Penutup adalah subkomponen terakhir dalam urutan kegiatan pembelajaran. Penutup terdiri dari 2 langkah yaitu umpan balik dan tindak lanjut. Apa sih umpan balik itu? Umpan balik kegiatan memberitahukan hasil tes formatif dinamakan umpan balik. Kegiatan ini penting. Kenapa kok penting? Agar siswa mendapat kepastian tentang hasil belajarnya. Yang kedua, tindak lanjut. Tindak lanjut adalah kegiatan yang dilakukan siswa setelah melakukan tes formatif dan mendapatkan umpan balik. Siswa yang telah mencapai hasil baik dalam tes formatif perlu didorong untuk meneruskan pembelajaran ke tingkat yang lebih tinggi atau mempelajari bahan pengayaan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan yang telah dipelajarinya. Yang selanjutnya baik
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai format dan model RPP. Yang pertama ada identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran, ketiga kelas atau semester, keempat materi pokok, kelima alokasi waktu, yang keenam tujuan pembelajaran, yang ketujuh kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang kedelapan materi pembelajaran, yang kesembilan alokasi waktu, yang terakhir adalah metode pembelajaran. Terima kasih. Mungkin kesimpulan dari pembahasan hari ini yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus lingkup rencana pembelajaran. Paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajaran untuk mau terlibat secara penuh. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.